Ibu izin untuk memulai. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Destria dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai the role of culture. Boleh di next? Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 4 yang terdiri dari Syafina Putri Maharani, Tiara Dwi Puspita, dan saya sendiri Zahrani Denisa Pramesel. Oke, the role of culture. Budaya adalah kumpulan nilai-nilai, kepercayaan, perilaku, adat istiadat, dan sikap yang membedakan satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Memahami perbedaan budaya sangat penting untuk keberhasilan perusahaan yang terlibat dalam bisnis internasional. Budaya suatu masyarakat dapat mempengaruhi aturan politik, ekonomi, sosial, dan etika yang harus diikuti oleh perusahaan dalam urusan bisnisnya di dalam masyarakat tersebut. Boleh di next? Selanjutnya itu ada karakteristik budaya. Yang karakteristik budaya itu terdapat beberapa karakteristik yang layak untuk diperhatikan karena relevansinya terhadap bisnis internasional. Nah, yang pertama itu ada learn behavior atau perilaku yang dipelajari. Budaya mencerminkan perilaku yang dipelajari yang disebarkan dari satu anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya. Beberapa unsur budaya ditularkan secara antar generasi, seperti ketika orang tua mengajarkan anak-anak mereka tata krama mak- tata krama makan di meja makan. Unsur-unsur lainnya itu ditularkan secara intragenerasi, seperti ketika senior mendidik siswa atau siswi baru mengenai tradisi sekolah. Karakteristik yang kedua itu ada interrelated elements atau elemen-elemen yang saling terkait. Elemen-elemen budaya saling terkait, contohnya itu masyarakat Jepang yang hierarkis dan berorientasi pada kelompok. Masyarakat Jepang menekankan keharmonisan dan kesetiaan yang secara historis diterjemahkan ke dalam pekerjaan seumur hidup dan minimnya pergantian pekerjaan. Karakteristik yang ketiga itu ada adaptif. Budaya merupakan suatu yang bersifat adaptif, yaitu budaya dapat berubah secara respon terhadap kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Sebagai contoh itu ada Perang Dunia Kedua, di mana Jerman dibagi menjadi Jerman Barat yang berorientasi kepada pasar bebas dan Jerman Timur yang dikendalikan oleh komunis. Pembagian ini menciptakan perbedaan budaya besar antara OSIS atau Jerman Timur dan WESIS atau Jerman Barat. Perbedaan ini diakibatkan oleh adaptasi budaya Jerman Timur yang didikte oleh ideologi komunis mengenai sikap terhadap pekerjaan, pengambilan resiko, dan keadilan sistem imbalan. Nah, karakteristik yang terakhir atau yang keempat itu ada share atau berbagi atau dimiliki bersama. Budaya adalah sesuatu yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat dan mendefinisikan keanggotaan dalam masyarakat. Individu yang mempunyai budaya yang sama merupakan anggota sebuah masyarakat. Mereka tidak berada di luar perbatasan masyarakat tersebut. Boleh di next. Selanjutnya itu ada unsur-unsur budaya. Next. Yang pertama itu ada struktur sosial. Struktur sosial ini terdapat tiga, yaitu individual, keluarga, dan kelompok. Semua masyarakat manusia melibatkan individu yang tinggal dalam unit keluarga dan bekerja satu sama lainnya dalam kelompok. Namun, masyarakat berbeda dalam cara mereka mendefinisikan keluarga dan dalam kepentingan relatif yang mereka tempatkan pada peran individu dalam kelompok. Contohnya itu seperti di Amerika Serikat, di mana perusahaan melarang nepotisme dan kompetensi seorang pria yang menikahi putri bos secara rutin itu dipertanyakan oleh rekan kerja mereka. Namun, di perusahaan-perusahaan milik orang Arab, ikatan keluarga itu sangat penting dan memperkerjakan kerabat itu sudah praktik yang umum dan dapat diterima. Budaya juga berbeda dalam hal pentingnya individu dibandingkan kelompok. Budaya Amerika Serikat, budaya Amerika Serikat contohnya
mempromosikan individualisme, di mana sekolah-sekolah berusaha meningkatkan harga diri setiap anak dan mendorong setiap anak untuk mengembangkan bakat masing-masing. Sebaliknya, dalam masyarakat yang berfokus pada kelompok seperti Jepang, anak-anak diajarkan bahwa peran mereka adalah melayani kelompok. Kebajikan seperti persatuan, kesetiaan, dan harmoni sangat dihargai dalam masyarakat seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada stratifikasi sosial, di mana semua masyarakat mengkategorikan orang hingga tingkat tertentu atas dasar kelahiran, pekerjaan, pencapaian, pendidikan, atau atribut-atribut lainnya. Namun, pentingnya kategori ini dalam mendefinisikan bagaimana seorang individu berinteraksi dengan satu sama lain di dalam dan antar kelompok ini bervariasi antar masyarakat. Sebagai contoh itu di Eropa pada abad pertengahan, peran dan tanggung jawab petani, perajin, pedagang, dan bangsawan secara teliti digariskan oleh adat istiadat dan hukum. Struktur kelas di Inggris dan sistem kasta di India memberikan contoh yang lebih baru terhadap fenomena yang sama, di mana posisi sosial seseorang dapat mempengaruhi banyak segi dari hubungan seseorang dengan orang lain. Yang ketiga tuh ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah kemampuan individu untuk bergerak dari satu strata masyarakat ke strata masyarakat lain. Mobilitas sosial mempengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap faktor-faktor seperti relasi tenaga kerja, formasi modal manusia, pengambilan risiko, dan kewirausahaan. Sebagai contoh di Inggris sampai saat ini pemuda kelas pekerja di Inggris itu putus sekolah karena percaya bahwa peran mereka dalam masyarakat telah ditentukan, dengan demikian investasi dalam pendidikan hanya membuang-buang waktu. Namun dalam masyarakat dengan mobilitas sosial tinggi seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Kanada, individu bersedia untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi atau untuk melakukan aktivitas kewirausahaan. Karena mengetahui bahwa jika mereka berhasil, mereka dan keluarganya bebas untuk meningkat dalam masyarakat. Boleh di next. Unsur yang kedua itu ada bahasa. Bahasa adalah pembeda utama kelompok budaya karena bahasa merupakan sarana penting yang digunakan anggota masyarakat berkomunikasi satu sama lain. Para ahli telah mengidentifikasi sekitar 3.000 bahasa berbeda dan sebanyak 10.000 dialek berbeda di seluruh dunia. Bahasa bahasa juga mengatur cara anggota masyarakat berpikir mengenai dunia. Bahasa menyaring pengamatan dan persepsi sehingga mempengaruhi pesan tak terduga yang dikirim ketika dua individu mencoba untuk berkomunikasi. Selain membentuk persepsi seseorang terhadap dunia, bahasa memberikan petunjuk penting mengenai nilai budaya masyarakat dan membantu akulturasi. Bahasa sebagai kompetitif. Ikatan linguistik seringkali menciptakan keunggulan kompetitif karena kemampuan untuk berkomunikasi adalah sangat penting dalam melakukan transaksi bisnis. Contohnya tuh pada perniagaan antara Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat difasilitasi oleh persamaan mereka dalam penggunaan bahasa Inggris. Misalnya ketika Giro Sport Design, sebuah produsen helm sepeda yang berbasis di California memutuskan untuk membuat produknya di Eropa daripada mengekspor dari Amerika Serikat. Perusahaan tersebut memberitahu konsultan lokasi mereka untuk untuk mencari lokasi pabrik di negara berbahasa Inggris. Perusahaan tersebut menempatkan fasilitas produksi Eropanya di Irlandia, di mana mereka menikmati banyak pasokan tenaga kerja yang berbahasa Inggris terlatih, insentif pengembangan ekonomi, dan manfaat pajak. Selanjutnya ada Lingue Franca. Bahasa Inggris dianggap sebagai bahasa utama dari bisnis internasional. Dominasi bahasa Inggris nampaknya memberikan keuntungan dalam bisnis internasional kepada mereka yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Beberapa negara yang mempunyai kelompok linguistik lebih dari satu, seperti India dan Singapura, telah mengadopsi bahasa Inggris sebagai bahasa resmi untuk memfasilitasi komunikasi di antara kelompok yang berbeda. Demikian juga perusahaan dengan manajer dari banyak negara yang berbeda dapat menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi perusahaan. Sebagai contoh, Philips, MNC elektronik yang berbasis di Belanda, telah menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi antar perusahaan sejak tahun 1983.
Namun ketidakmampuan penutur asli bahasa Inggris juga bahasa Inggris untuk menguasai bahasa bahasa kedua menempatkan mereka dan perusahaan mereka pada posisi yang dirugikan ketika bernegosiasi atau beroperasi di wilayah asing. Sebagai contoh itu beberapa tahun yang lalu, Lionel Train Company memindahkan fasilitas manufakturnya ke Meksiko untuk memanfaatkan tenaga kerja yang lebih rendah. Tetapi mereka tidak dapat menemukan manajer bilingual yang mencukupi untuk menjalankan pabrik tersebut. Akibatnya, perusahaan tersebut akhirnya menutup pabriknya dan memindahkan operasinya kembali ke Amerika Serikat. Boleh di next. Selanjutnya itu ada penerjemahan. Penerjemah harus sensitif terhadap kehalusan konotasi kata-kata dan berfokus untuk menerjemahkan gagasan, bukan kata-kata itu sendiri, agar tidak terjadi masalah penerjemahan yang menciptakan bencana pemasaran. Sebagai contoh, sebagai contoh kasus penerjemahan awal atas Fincher in Good dari KFC ke dalam bahasa Cina yang hasilnya adalah makanlah jari Anda, yang jauh dari menggugah selera. Hal serupa yaitu penerjemah awal terhadap Jolly Green Giant dari Pillsbury untuk pasar Arab Saudi adalah raksasa hijau yang menakutkan, di mana itu memiliki citra yang berbeda dari yang diinginkan perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi kemungkinan mereka dari mengirimkan pesan yang salah kepada pelanggan dengan menggunakan sebuah teknik yang dikenal sebagai penerjemahan kembali. Dengan penerjemahan kembali, seseorang menerjemahkan suatu dokumen, kemudian orang kedua menerjemahkan versi terjemahan tersebut kembali ke bahasa aslinya. Teknik ini memberikan perbandingan bahwa pesan yang dimaksudkan benar-benar tersampaikan. Oleh karena itu, dapat menghindari kesalahan komunikasi. Nah, selanjutnya itu ada mengatakan tidak. Kesulitan budaya lainnya yang dihadapi pelaku bisnis internasional adalah bahwa kata-kata mungkin mempunyai arti berbeda bagi orang dengan latar belakang budaya yang beragam. Sebagai contoh itu seperti orang Amerika Utara biasanya menerjemahkan kata Spanyol manana secara harfiah yang berarti itu besok. Tetapi di beberapa bagian Amerika Latin, kata-kata tersebut itu memiliki arti lain seperti lain hari atau tidak hari ini. Boleh di next. Nah, unsur yang selanjutnya itu ada komunikasi. Berkomunikasi lin- lintas batas budaya, baik secara verbal maupun nonverbal, adalah keterampilan yang sangat penting bagi manajer internasional. Komunikasi nonverbal, anggota suatu masyarakat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan lebih dari sekedar kata-kata. Komunikasi nonverbal ini meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, kontak mata, posisi tubuh, dan postur tubuh. Sebagai contoh, di Amerika Serikat, pelaku bisnis sering memberi salam kepada kolega mereka eh, dengan jabatan tangan. Sedangkan di Brazil, yaitu dengan pelukan, tepukan di bahu, dan ciuman di pipi, serta jabatan tangan. Namun itu tergantung pada gender, lamanya hubungan, dan tingkat kepercayaan di antara kedua individu tersebut. Selanjutnya itu ada pemberian hadiah dan keramah tamahan. Pemberian hadiah dan keramah tamahan adalah sarana penting untuk berkomunikasi dalam berbagai budaya bisnis. Contoh di Jepang melakukan acara makan resmi dan hiburan setelah jam kerja yang berguna untuk membangun ikatan personal dan keharmonisan kelompok di antara para peserta. Ikatan personal ini dapat diperkuat dengan pertukaran hadiah yang bervariasi menurut kesempatan dan status dari si pemberi dan si penerima. Namun biasanya hadiah bisnis ini harus dibuka secara pribadi agar tidak menyebabkan pemberi kehilangan muka, karena hadiah tersebut terlalu mahal atau terlalu murah terhadap hadiah yang diberikan sebagai balasannya. Oleh karena itu, aturan yang memberikan hadiah hadiah dapat cukup rumit bahkan bagi penduduk asli Jepang. Makanya, tersedia buku etika yang merinci hadiah yang layak untuk setiap keadaan. Boleh di next. Yang selanjutnya akan dijelaskan. Baik, untuk selanjutnya itu ada masih unsur yang sama, itu ada religion.
Jadi dampak agama terhadap bisnis internasional itu berbeda-beda setiap negara. Yang pertama itu tergantung dengan sistem hukumnya. Jadi di negara-negara dengan sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai agama tertentu, seperti hukum Islam di negara-negara dengan mayoritas Muslim, memiliki regulasi bisnis yang berbeda dengan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama tersebut. Misalnya, dalam keuangan Islam, konsep hukum riba itu dianggap haram, sehingga praktik keuangan yang berbeda itu diperlukan. Nah, yang selanjutnya ada homogenitas keyakinan agama. Jadi di negara-negara dengan homogenitas keyakinan agama, bisnis internasional cenderung lebih mudah beradaptasi dengan praktik-praktik yang sesuai dengan keyakinan mayoritas. Ini dapat menciptakan pasar yang lebih terfokus dan kebutuhan yang lebih jelas. Namun di negara dengan pluralitas keyakinan agama, bisnis internasional mungkin perlu lebih sensitif terhadap keberagaman keyakinan dan praktik agama. Ini bisa memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan inklusif dalam strategi bisnis. Yang ketiga itu ada toleransi terhadap sudut pandang agama lain. Negara dengan toleransi yang tinggi, bisnis dapat lebih mudah menyesuaikan praktik mereka dengan nilai-nilai agama yang berbeda tanpa banyak hambatan. Namun, di negara-negara dengan tingkat toleransi yang rendah, bisnis internasional mungkin menghadapi hambatan dalam beroperasi ataupun memasarkan produk mereka yang tidak selaras dengan keyakinan mayoritas. Contohnya ada di Indonesia itu dengan keberagaman agama yang tinggi dan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama, memiliki lingkungan bisnis yang mencerminkan toleransi terhadap agama lain. Namun dalam beberapa kasus terjadi diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas dalam dunia bisnis. Untuk elemen selanjutnya ada value dan attitude. Dalam value dan attitude ini yang pertama ada waktu. Jadi sikap terhadap waktu sangat berbeda di berbagai budaya. Dalam budaya Anglo-Saxon, sikap yang berlaku adalah uang adalah waktu. Jadi waktu ini merupakan kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak dan meningkatkan pendapatan seorang sehingga tidak boleh disia-siakan. Dan yang kedua ada usia. Perbedaan budaya yang penting ada dalam sikap terhadap usia. Banyak perusahaan di Amerika Serikat mencurahkan banyak waktu dan energi untuk mengidentifikasi fast tracker dan memberi mereka tugas-tugas penting dan sulit seperti menegosiasikan usaha patungan dan mitra internasional. Yang ketiga ada pendidikan. Jadi sistem pendidikan formal negeri dan swasta di suatu negara merupakan pemancar dan cerminan penting dari nilai-nilai budaya masyarakat. Contohnya pada sekolah dasar di Amerika, itu tuh menekankan peran individu dan menekankan pengembangan kemandirian kreativitas dan harga diri. Amerika Serikat membanggakan diri dalam menyediakan akses yang luas ke pendidikan tinggi, seperti universitas riset, perguruan tinggi seni liberal, dan perguruan tinggi komunitas hidup pendampingan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan siswa dengan pendapatan dan bakat intelektual yang berbeda. Sebaliknya di negara Inggris, yang mencerminkan sistem kelas di masa lalu secara historis menyediakan pendidikan elit untuk sejumlah kecil siswa. Yang keempat ada status. Cara untuk mencapai status juga berbeda-beda di setiap budaya. Di beberapa masyarakat, status diwariskan sebagai hasil dari kekayaan atau pangkat nenek moyang seseorang. Di masyarakat lain, status diperoleh oleh individu melalui pencapaian pribadi atau prestasi profesional. Di beberapa negara Eropa, misalnya, keanggotaan dalam kaum bangsawan memastikan status yang lebih tinggi daripada prestasi pribadi, dan orang-orang yang mewariskan kekayaan mereka memandang rendah para orang kaya baru. Namun, di Amerika Serikat, para pengusaha yang bekerja keras dihormati, dan anak-anak mereka sering diremehkan jika mereka gagal menyamai prestasi orang tua mereka. Yang selanjutnya itu ada hal slow context and high context approach. Jadi ini adalah salah satu cara yang berguna untuk mengkarakterisasikan perbedaan budaya dengan pendekatan konteks rendah dan konteks tinggi yang dikembangkan oleh Edward dan Mildred Hall. Yang pertama itu ada low context. Jadi low context ini komunikator dalam budaya konteks rendah mencapaikan makna secara eksklusif dari konteks situasi. Maknanya tergantung pada apa yang dikatakan atau isi literal dari pesan daripada bagaimana hal itu dikatakan. Informasi harus dieksplisit dan terinci agar pesan dapat disampaikan tanpa distorsi.
Budaya dalam konteks rendah ini lebih mementingkan syarat-syarat khusus dari suatu transaksi. Dalam budaya konteks rendah seperti Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat, pengacara sering hadir dalam negosiasi untuk memastikan bahwa kepentingan klien mereka terlindungi. Dan untuk high context, dalam budaya konteks tinggi seperti di Jepang, Cina, Korea, dan negara-negara Arab, komunikasi sangat bergantung pada makna budaya nonverbal, kontekstual, dan bersama. Dengan kata lain, komunikator konteks tinggi mementingkan segala sesuatu yang mengelilingi pesan eksplisit, termasuk hubungan interpersonal, isyarat nonverbal, dan pengaturan fisik dan sosial. Di budaya konteks tinggi ini menempatkan nilai yang lebih tinggi pada hubungan interpersonal dalam memutuskan apakah akan masuk ke dalam suatu kesepakatan bisnis. Dalam budaya seperti itu, pertemuan awal sering diadakan untuk menemukan apakah kedua belah pihak dapat saling mempercayai dan bekerja sama dengan nyaman. Yang selanjutnya itu ada pendekatan klaster budaya. Pendekatan klaster budaya adalah teknik lain untuk mengklasifikasikan dan memahami budaya nasional terhadap banyak kesamaan di antara banyak budaya, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menyesuaikan praktik bisnis untuk memenuhi tuntutan budaya lokal. Baik bisnis internasional yang secara naluriah menggunakan pendekatan klaster budaya dalam merumuskan strategi internasionalisasi mereka. Upaya ekspor pertama perusahaan-perusahaan Amerika Serikat seringkali berfokus pada Kanada dan Inggris, sedangkan perusahaan-perusahaan Hong Kong dan Taiwan telah berhasil mengeksploitasi pasar Cina. Demikian juga banyak perusahaan Spanyol telah memilih untuk memfokuskan upaya ekspansi internasional mereka di daerah bahasa Spanyol di Amerika. Kedekatan budaya dapat mempengaruhi bentuk yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Baik peneliti telah menemukan misalnya bahwa perusahaan-perusahaan Kanada lebih cenderung memasuki pasar Inggris dengan membentuk usaha patungan dengan perusahaan-perusahaan Inggris. Sedangkan perusahaan-perusahaan Jepang lebih cenderung memasuki pasar Inggris melalui investasi baru. Alasannya karena kedekatan budaya nasional mereka, perusahaan Kanada lebih nyaman bekerja sama dengan mitra Inggris daripada perusahaan Jepang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai Hofstede's Five Dimensions of National Cultures. Jadi teori dimensi budaya Hofstede ini merupakan kerangka komunikasi lintas budaya yang dikembangkan oleh Gerd Hofstede menciptakan sebuah model dimensi nilai yang menunjukkan bagaimana budaya cenderung beroperasi dalam suatu organisasi. Hal ini dapat membantu untuk melihat bagaimana budaya mempengaruhi nilai-nilai dan perilaku individu dalam suatu masyarakat. Boleh di next? Nah, jadi menurut Hofstede itu ada 5 dimensi utama. Yang pertama yaitu ada social orientation, adalah keyakinan seseorang tentang kepentingan relatif dari individu dan kelompok di mana orang tersebut berada. Nah, social orientation ini dibagi menjadi dua, yaitu ada individualisme dan kolektivisme. Untuk individualisme adalah keyakinan dalam budaya yang menempatkan individu sebagai yang paling penting. Jadi mereka mementingkan pencapaian karir pribadi dibandingkan kepentingan organisasi. Dan keputusan mereka juga sering dipengaruhi oleh dampak yang akan dirasakan secara personal. Sedangkan kolektivitas adalah keyakinan bahwa kepentingan kelompok harus diutamakan. Nah, mereka ini sering memiliki jaringan sosial yang kuat dan lingkungan kerja yang terdefinisi dengan baik. Boleh next? Selanjutnya, dimensi yang kedua yaitu ada power orientation, yaitu merujuk pada keyakinan yang dipegang oleh individu dalam suatu budaya mengenai kesesuaian antara kekuasaan dan perbedaan otoritas dalam hierarki yang ada, seperti yang terlihat dalam struktur organisasi bisnis. Nah, power orientation ini dibagi menjadi dua, yaitu ada power respect dan power tolerance. Untuk power respect adalah individu dalam budaya tersebut cenderung menerima dan menghormati otoritas atasan mereka berdasarkan kedudukan hierarkis mereka. Jadi mereka menghormati hak otoritas atas kekuasaan dan keputusan yang dibuat oleh atasan mereka. Sedangkan power tolerance yaitu individunya cenderung tidak terlalu memperhatikan hierarki. Mereka ini lebih terbuka untuk mempertanyakan keputusan atau perintah dari individu yang memiliki posisi lebih tinggi atau bahkan mungkin menolaknya. Boleh di next?
Dimensi yang ketiga yaitu ada uncertainty orientation, yaitu mencerminkan perasaan seseorang terhadap situasi-situasi yang tidak pasti dan ambigu. Hal ini dapat memiliki dampak signifikan pada berbagai aspek manajemen dalam perusahaan internasional. Uncertainty orientation dibagi menjadi dua, yaitu uncertainty acceptance dan uncertainty avoidance. Untuk uncertainty acceptance, yaitu individunya cenderung merespons perubahan dengan antusiasme dan melihatnya sebagai kesempatan untuk pertumbuhan dan inovasi. Jadi mereka melihat ambiguitas sebagai situasi yang memungkinkan untuk berkembang dan mengeksplorasi peluang baru. Nah, perusahaan yang beroperasi di negara yang menerima ketidakpastian ini tensinya lebih besar terhadap struktur hierarkis yang fleksibel dan aturan bisnis yang lebih terbuka untuk penyesuaian. Untuk uncertainty avoidance, yaitu individunya cenderung menghindari situasi yang ambigu dan tidak pasti. Jadi mereka tidak menyukai ambiguitas dan berupaya untuk darinya sebisa mungkin. Nah, perusahaan yang beroperasi di negara yang cenderung menghindari ketidakpastian ini cenderung menerapkan hierarki yang lebih ketat dan memiliki aturan serta prosedur yang lebih kompleks dalam operasinya. Boleh di next? Dimensi selanjutnya yaitu ada goal orientation. Adalah metode atau motivasi yang mendorong seseorang untuk bekerja menuju berbagai jenis tujuan. Dibagi menjadi dua juga, yaitu yang pertama ada aggressive goal behavior, yaitu individunya cenderung menghargai kekayaan materi, uang, sikap tegas, dan cenderung memiliki pandangan yang kaku terhadap peran gender. Sedangkan passive goal behavior, yaitu individunya mengadopsi cenderung memberi nilai tinggi pada hubungan sosial, kualitas hidup, dan empati terhadap orang lain. Terus juga biasanya tidak mengikat definisi peran gender serta secara ketat. Boleh di next? Dimensi yang kelima yaitu ada time orientation, yaitu mengacu pada sejauh mana anggota suatu budaya menganut pandangan jangka panjang atau terhadap pekerjaan, kehidupan, dan aspek-aspek lain dalam masyarakat. Nah, budaya seperti Pakistan, Nigeria, dan Filipina cenderung lebih fokus pada masa lalu dan kini, yang menekankan penghargaan terhadap tradisi dan memenuhi kewajiban sosial. Sedangkan masyarakat di negara Amerika Serikat dan Jerman cenderung memiliki orientasi waktu yang menengah. Kemudian beberapa budaya seperti di negara Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan itu memiliki orientasi waktu yang jangka panjang dan masa depan yang menghargai nilai-nilai seperti kerja keras, ketekunan, dan penghematan untuk masa depan. Boleh di next? Selanjutnya memahami budaya baru. Adaptasi budaya dalam bisnis internasional ini mencakup budaya organisasi dan budaya dan tradisi nasional. Hal ini membantu organisasi untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bisnis lokal dan tenaga kerja berfungsi. Boleh next? Nah, cross-cultural literasi ini merupakan langkah pertama dalam akulturasi, yaitu proses di mana seseorang tidak hanya memahami budaya asing, tetapi juga memodifikasi dan menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan budaya tersebut. Nah, akulturasi ini sangat penting bagi manajer dari negara asal yang sering berinteraksi dengan warga negara tuan rumah negara lainnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Setiap negara memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda, baik dalam hal agama, kepercayaan, ras, suku, bahasa, dan norma sosial. Kebudayaan juga memiliki perilaku masyarakat. Kebudayaan juga memiliki beberapa elemen-elemen penting yang memiliki erat kaitannya dengan pola perilaku masyarakat di sebuah negara yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis yang berskala internasional. Kegiatan bisnis internasional sangat terpengaruh pada budaya-budaya lokal, khususnya perusahaan multinasional. Maka sangat diperlukan strategi yang efektif dalam fungsi bisnisnya, semisal dalam proses promosi, manajemen sumber daya manusia, produksi, dan dalam bidang keuangan.
Boleh di next. Oke, sekian dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada kelompok yang presentasi. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi ya. Seperti biasa, yang ingin bertanya silahkan raise hand. Di sini udah ada 3 ya. Gio, Putri Salsabila, dan Iken. Silahkan Gio. Baik, terima kasih Bu Destria. Terima kasih juga kepada teman-teman kelompok penyaji. Saya Giovanni izin bertanya, apakah ada perbedaan dalam pendekatan klaster budaya antara perusahaan besar dan usaha kecil dan menengah dalam skala bisnis internasional? Terima kasih. Oke, selanjutnya Putri Salsabila silahkan. Terima kasih, Ibu. Izin bertanya, bagaimana perusahaan multinasional dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang timbul dari perbedaan budaya antara negara asal dan negara tujuan, khususnya dalam hal strategi komunikasi dan negosiasi? Oke, selanjutnya Iken. Silahkan Iken. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Iken izin bertanya, bagaimana perusahaan mengelola sensitivitas budaya dan agama dalam strategi ekspansi dan penetrasi pasar internasional? Terima kasih. Oke, selanjutnya Salwa. Silahkan Salwa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Salwa, ingin bertanya, dalam konteks bisnis internasional, menurut kalian gimana sih suatu perusahaan menilai apakah suatu produk atau strategi pemasaran yang dilakukan itu cocok dengan berbagai budaya yang berbeda di pasar global? Terima kasih. Oke, sudah ada 4 penanya. Ada satu lagi nih, Salsabila Putri. Silakan Salsa. Thank you sebelumnya untuk presentasi dan juga Bu Destia atas kesempatannya. Dan di sini saya ingin menanyakan mengenai dalam bisnis internasional kan sejauh mana perusahaan itu dapat membangun keunggulan kompetitif dan memanfaatkan perbedaan budaya yang tersimpan dalam suatu negaranya tersebut dalam dimensi kebudayaan yang tadi dijelaskan mengenai Hofstede. Hofstede. Tadi bukan Oke, Hofstede ya, Hofstede. oke. Hofstede. Hofstede. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi sebentar. Oke. Dicatat juga ya, ditampilin di layar pertanyaan-pertanyaan.
Ibu izin menjawab pertanyaan dari Giovanni ya. Silakan. Oke, pertanyaannya itu apakah apakah ada perbedaan dalam pendekatan klaster budaya antara perusahaan besar dan usaha kecil dan menengah dalam bisnis internasional? Eh, Tentu terdapat beberapa perbedaan utama antara perusahaan besar dan usaha kecil dan menengah, yang dimana itu yang pertama itu berdasarkan dari sumber daya. Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk menyelidiki, memahami, dan menyesuaikan strategi mereka dengan budaya lokal di negara tujuan. Mereka dapat mengalokasikan anggaran dan personal yang lebih besar untuk riset antar budaya dan pengembangan program pelatihan untuk karyawan. Sementara untuk UKM atau usaha kecil dan menengah ini memiliki keterbatasan sumber daya yang dapat membuat mereka mengandalkan pendekatan yang lebih sederhana dan tergantung pada pengetahuan individu atau kemitraan dengan pihak eksternal. Yang kedua itu berdasarkan skala operasi. Perusahaan besar ini memiliki operasi yang tersebar luas di banyak negara, masing-masing dengan budaya yang berbeda. Ini dapat mengharuskan mereka untuk mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dan terorganisir dalam mengelola perbedaan budaya. Di sisi lain, UKM ini memiliki operasi yang lebih terkonsentrasi atau terfokus pada beberapa pasar tertentu, yang memungkinkan mereka untuk lebih fokus dan fleksibel dalam pendekatan mereka terhadap klaster budaya. Nah, yang ketiga itu berdasarkan fleksibilitas organisasi atau perusahaan. UKM ini seringkali memiliki struktur organisasi yang lebih fleksibel dan kurang birokratis dibandingkan dengan perusahaan besar. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan dalam budaya dan pasar di negara tujuan. Sedangkan perusahaan besar itu memiliki proses pengambilan keputusan yang lebih lambat dan lebih banyak hambatan birokrasi yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan budaya. Nah, yang keempat itu berdasarkan kemitraan dan aliansi. Karena keterbatasan sumber daya tadi, UKM itu lebih cenderung untuk menjalin kemitraan atau aliansi dengan perusahaan lokal atau pihak eksternal lainnya yang memiliki pemahaman mendalam tentang budaya lokal di negara tujuan. Di sisi lain, perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk mengandalkan sumber daya internal mereka sendiri untuk mengelola perbedaan budaya, meskipun mereka juga dapat menjalin kemitraan strategis dengan pihak eksternal jika dianggap perlu. Untuk Gio, apakah terjawab? Sangat Ya, terjawab. Terima kasih. ya, jawabannya ya. Kalau perusahaan besar pasti modalnya lebih besar. Kalau perusahaan besar jaringannya lebih banyak gitu. Jadi pasti informasi yang didapat juga akan lebih banyak gitu. Risetnya lebih dalam karena tadi modal yang dia punya lebih banyak. Dia bisa menyewa konsultan ya. Kalau perusahaan kecil ya biasanya dia terjun langsung kan. Kalau terjun langsung dia akan terbatas gitu informasi yang dia dapat. Hmm. Eh, Apa namanya? Sementara kalau misalnya lewat konsultan dia bisa nyebar gitu di banyak wilayah karena modalnya tadi kan kalau perusahaan besar pasti dia bisa menyewa konsultan dengan modal yang lebih besar juga kan untuk mendapatkan informasi terkait budaya ya di negara tujuan. Jadi biasanya sih kalau perusahaan besar itu dia akan pakai konsultan gitu, konsultan hukum, konsultan periklanan, gitu, konsultan budaya. Dia lebih apa namanya formalitasnya juga lebih kompleks ya dibandingkan perusahaan kecil gitu. Kalau perusahaan besar kan tadi mungkin karena modalnya lebih besar, biasanya untuk kalau misalnya dikaitkan dengan struktur organisasi gitu, struktur organisasinya untuk pengambilan keputusan juga lebih lama gitu. Jadi informasi udah ada nih, cuma proses pengambilan keputusannya kalau perusahaan besar itu cenderung lebih lama karena dia hierarki keputusannya, birokrasinya kan lebih panjang gitu. Sementara kalau perusahaan kecil ya dia bisa cepat langsung mengambil keputusan, cuma keputusan yang dia ambil itu berdasarkan informasi
informasi yang lebih sedikit gitu. Karena tadi kan modal yang dimiliki lebih terbatas ya. Mungkin itu Dio. Baik, Selanjutnya, terima kasih. ya selanjutnya pertanyaan siapa yang mau dijawab? Oke, selanjutnya pertanyaannya Putri, di mana pertanyaannya itu bagaimana perusahaan multinasional dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang timbul dari perbedaan budaya antara negara asal dan negara tujuan, khususnya dalam hal strategi komunikasi dan negosiasi. Eh, Identifikasi tantangannya itu dapat dilihat dari yang pertama itu melakukan analisis budaya, memahami budaya negara asal dan negara tujuan dengan mempelajari nilai-nilai, norma, kebiasaan, dan cara berkomunikasi yang umum. Yang kedua, menilai kesenjangan budaya, di mana mengidentifikasi perbedaan signifikan antar budaya kedua negara dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi strategi perusahaan. Yang ketiga itu dengan mengumpulkan umpan balik dari karyawan, yaitu dengan mendengarkan pengalaman dan kekhawatiran karyawan dari berbagai budaya untuk memahami dampak perbedaan budaya dalam pekerjaan mereka. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan yang tadi itu dapat dilakukan dengan cara mengembangkan strategi komunikasi yang adaptif dengan menyesuaikan gaya komunikasi dan pesan agar sesuai dengan budaya dan norma setempat. Yang kedua, untuk melatih karyawan dalam sensitivitas budaya dengan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang perbedaan budaya dan cara berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan orang-orang dari budaya lain. Yang ketiga yaitu dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang inklusif, yaitu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan tidak bias terhadap budaya tertentu dan mempertimbangkan kebutuhan karyawan dari berbagai latar belakang. Selanjutnya itu membangun tim yang beragam dengan mendorong pembentukan tim yang terdiri dari karyawan dengan berbagai budaya untuk meningkatkan pemahaman dan kerjasama. Nah, yang selanjutnya itu ada mendorong penggunaan mediator budaya, yaitu memanfaatkan jasa mediator budaya untuk membantu menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh perbedaan budaya. Putri, apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih, Sarah. Bagaimana perusahaan multinasional dapat mengidentifikasi dan mengatasi tantangan yang timbul dari perbedaan budaya antar negara asal dan negara tujuan, khususnya dalam hal strategi komunikasi dan negosiasi. Biasanya sih kalau perusahaan multinasional ini dia tadi dia nyewa jasa konsultan gitu. Nah, si jasa konsultan ini berperan juga sebagai interpreter atau penerjemah gitu sehingga semua dokumen itu diterjemahkan sesuai dengan bahasa di negara tujuan gitu. Jadi misalnya kalau ke Perancis gitu ya, ya udah mereka akan menggunakan konsultan bahasa juga gitu untuk melakukan proofreading untuk negosiasi bisnis atau komunikasi mereka akan menggunakan interpreter untuk meminimalisir apa terjadi kesalahpahaman, misinterpretasi komunikasi gitu. Kan kita lagi mau ngomongin bisnis nih ya, hal yang penting gitu. Jangan sampai apa eh, salah diterima oleh partner bisnis kita itu gitu. Sehingga tadinya mau deal kerjasama nggak jadi karena tadi ada kesalahpahaman komunikasi. Sehingga untuk meminimalisir menggunakan jasa konsultan biasanya, jasa interpreter. Tuh. Mungkin kalau apa namanya? Kalau memang sudah ini kalau masih di tahap awal ya, kalau masih di tahap awal untuk negosiasi itu biasanya dia masih pakai interpreter. Tapi kalau misalnya memang sudah deal gitu, udah memang oke kita akan bikin bisnis di sana. Biasanya pegawai multinational company itu akan diberikan pelatihan, akan dibekali pelatihan juga untuk bisa menyesuaikan apa bahasa di negara tujuan gitu. Mungkin ada yang suka nonton Emily in Paris di Netflix dulu ada. Nah, si Emily ini kan ditempatin ya sama kantornya yang multinational company ditempatin di
cabang di Prancis gitu kan. Akhirnya si Emily ini kan belajar bahasa Prancis ya, gitu. Yang tadinya dia cuma ngerti bahasa Inggris, dia tanya dari Amerika, terus dia di apa eh, dilatih bahasa Prancis, misalnya dia belajar bahasa Prancis sehingga dia bisa berkomunikasi gitu, melakukan lobbying, negosiasi bisnis, dan itu akan lebih apa ya, lebih dihargai oleh apa namanya partner bisnis kita. Oh, dia mau effort ya, dia mau effort buat belajar bahasa kita, dan itu akan jadi poin plus gitu untuk partner bisnis. Biasanya sih seperti itu ya. Mereka akan menyewa interpreter kalau masih tahap awal atau pakai konsultan. Tapi kalau misalnya udah sampai implementasi gitu, mereka akan memberikan training gitu untuk karyawannya, atau dia membuka rekrutmen pekerja lokal. Tapi yang pekerja lokal ini biasanya bukan sebagai pengambil keputusan. Pengambil keputusannya tetap dari yang negara asal kayak gitu. Ini hanya ya pelaksana teknis ya. Kalau pengambil keputusan tetap yang dari pusat. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya Selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Iken. Itu bagaimana perusahaan mengelola sensitivitas budaya dan agama dalam strategi ekspansi dan penetrasi pasar internasional. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu, perusahaan dapat melakukan penelitian menyeluruh tentang budaya dan agama di pasar yang dituju. Ini mencakup pemahaman tentang norma, nilai, kepercayaan, tradisi, serta praktik agama yang dominan di wilayah tersebut. Dan yang kedua itu, perusahaan perlu bersikap fleksibel dan bersedia untuk beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi budaya serta agama setempat. Ini mencakup modifikasi produk, layanan, ataupun strategi pemasaran agar sesuai dengan kebiasaan dan nilai-nilai lokal. Dan yang ketiga, ada sensitivitas dalam komunikasi. Jadi komunikasi perusahaan harus memperhatikan sensitivitas budaya dan agama. Bahasa, simbol, gambar, dan pesan yang digunakan dalam kampanye pemasaran ataupun promosi harus dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menyinggung nilai-nilai atau keyakinan agama setempat. Dan yang keempat, perusahaan perlu memiliki komitmen yang kuat terhadap kebijakan keanekaragaman dan inklusi. Ini mencakup memastikan bahwa seluruh karyawan memahami pentingnya menghormati dan menghargai keragaman budaya serta agama dalam semua aspek bisnis. Dan yang terakhir, ada pentingnya bagi perusahaan untuk memahami dan mematuhi peraturan lokal terkait dengan budaya dan agama. Ini bisa termasuk dalam regulasi tentang iklan, produk, ataupun praktis bisnis tertentu yang berkaitan dengan aspek budaya ataupun agama. Apakah menjawab, Iken? Sudah, Oke. Sisya. Mengelola sensitivitas budaya dan agama dalam strategi ekspansi dan penetrasi pasar internasional tadi pasti riset pasar ya. Riset, kemudian melibatkan tokoh agama setempat, tokoh budaya. Jadi mungkin kalau dari konsultan, dia bisa nih. Cuma kalau konsultan itu dia eh, eh, tidak bisa mempengaruhi. Tapi kalau tokoh budaya, tokoh agama, misalnya kayak mungkin kita tahu pemilu kemarin ya, ada salah satu paslon yang memang mendapatkan suara dari tokoh-tokoh agama, sehingga mayoritas pemilih yang mendengarkan tokoh agama yang eh, tersebut gitu. Nah, sama juga seperti market di satu negara gitu ya. Dia pasti di daerah tersebut atau di negara tersebut ada tokoh budaya atau tokoh agama yang didengar gitu, di apa dikagumi atau dihormati. Nah, kita juga bisa melibatkan tokoh budaya, tokoh agama tersebut. Jangan sampai kita kalau di Indonesia mungkin melibatkan Dewan MUI gitu ya. Jangan sampai misalnya kita bikin produk tapi mengandung hal-hal yang sifatnya haram atau syubhat gitu atau musyrik gitu misalnya. Jadi untuk menghindari produk kita akhirnya tidak diterima karena melanggar atau tidak sesuai dengan agama yang dianut oleh mayoritas konsumen di negara yang mau kita tuju tadi gitu. Jadi kita juga bisa mengelola, kita bisa mengelola
apa keberagaman budaya dan agama ini dengan melibatkan tadi tokoh agama, tokoh budaya untuk formulasi produk dalam formulasi produknya gitu. Kita juga harus mengikuti aturan yang ada di negara tersebut bagaimana gitu terkait budaya dan agama. Saya kalau agama untuk apa makanan yang boleh dimakan itu ada label halalnya. Ya udah, untuk mendapatkan label halal bagaimana caranya? Oh, berarti harus ke dapat apa namanya mengajukan tes dulu gitu kan, kemudian diuji lab dan lain sebagainya, sehingga mendapatkan label halal gitu. Terus kalau budaya mungkin kita bisa melibatkan tokoh budaya gitu yang memang paham betul bagaimana budaya di negara tersebut gitu. Jadi eh, intinya adalah perusahaan harus beradaptasi dengan budaya dan agama di negara tujuan, melibatkan eh, tokoh lokal gitu kan, kemudian nanti tadi menyesuaikan produk dan layanannya dengan preferensi, dengan budaya, dengan agama di pasar internasional gitu. Termasuk menyesuaikan desain produknya, kemasannya, media pemasarannya, kemudian layanan pelanggannya, itu harus disesuaikan dengan budaya setempat. Contohnya tadi di kelas ini atau di kelas sebelumnya ya, saya ngasih contoh Karen's Dinner itu kan udah ditutup ya di Indonesia karena nggak sesuai sama budaya di Indonesia. Budaya di Indonesia kan lemah lembut, apa sopan santun. Sementara kalau di Karen's Dinner kan bentak-bentak, jutek gitu ya, bikin orang tuh nggak nyaman. Kamu ke sana mungkin orangnya marah-marah malah bikin kamu sakit hati gitu. Itu yang bikin Karen's Dinner itu nggak laku gitu ya, cuma viral di awal doang. Tapi habis itu nggak ada orang yang mau repeat purchase gitu. Akhirnya ya cuma sekedar apa namanya numpang viral doang gitu, tapi nggak sustain gitu. Kan udah ditutup juga, walaupun katanya memang Karen's Dinner itu kontrak, tapi menurut saya kalau dia melihat ada market di Indonesia gitu ya, eh salesnya tinggi gitu disupport sama daya beli, pasti dia akan lanjut gitu. Cuma karena dia ngelihat nggak cocok budayanya sama di Indonesia, akhirnya dia nggak lanjut gitu. Akhirnya tutup kan Karen Skinner di Indonesia gitu. Jadi tuh bisa si perusahaan itu harus fleksibel, harus beradaptasi dengan eh, apa tadi budaya lokal. Caranya untuk tahu budaya lokal tadi bisa dengan konsultasi konsultan ya, menggunakan konsultan gitu, atau bisa juga berkolaborasi dengan komunitas lokal gitu, juga melibatkan tadi tokoh budaya, kemudian mungkin juga ada perwakilan dari regulator gitu ya. Cukup menjawab atau ada yang ingin menambahkan? Cukup menjawab, Ibu. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya siapa yang ingin menjawab? Saya ingin menjawab lagi pertanyaan dari Salwa. Itu dalam konteks bisnis internasional, menurut kami bagaimana suatu perusahaan menilai apakah suatu produk atau strategi pemasaran yang dilakukan cocok dengan berbagai budaya yang berbeda di pasar global. Jadi ada beberapa caranya, yaitu yang pertama ada penelitian pasar. Jadi melakukan penelitian pasar menyeluruh untuk memahami preferensi, kebiasaan, dan nilai-nilai budaya di setiap pasar target. Ini dapat mencakup survei, wawancara, ataupun pengamatan langsung terhadap konsumen lokal. Dan yang kedua, ada uji pasar dan penyesuaian. Ini melakukan uji pasar kecil sebelum peluncuran besar-besaran. Dengan melakukan uji coba produk ataupun strategi pemasaran tersebut pada segmen kecil dari pasar target, perusahaan dapat memperoleh umpan balik yang berharga untuk membuat penyesuaian jika diperlukan sebelum meluncurkan secara luas. Dan yang ketiga, ada menganalisis data dan kinerja, jadi menggunakan data analitik untuk mengevaluasi kinerja produk ataupun strategi pemasaran di berbagai pasar. Identifikasi tren yang muncul dan perbedaan signifikan antara pasar untuk mengidentifikasi peluang ataupun masalah potensial. Dan yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi. Jadi setelah produk ataupun strategi pemasaran diluncurkan, lakukan pemantauan terus-menerus terhadap kinerja dan penerimaan di pasar target. Terima umpan balik dari pelanggan dan reaksi dari masyarakat lokal untuk menilai apakah ada penyesuaian yang diperlukan. Apakah menjawab? Salah. Sudah menjawab. Terima kasih, Syafina. Bagaimana kita tahu strategi
pemasaran yang udah kita kembangkan itu cocok apa enggak ya. Yang pertama pasti dari salesnya. Itu indikator paling kelihatan itu dari indikator keuangan. Lihat aja kira-kira salesnya naik apa enggak gitu kan. Apakah brand awareness-nya meningkat atau tidak gitu. Apakah ada repeat purchase, apakah customer loyal gitu. Kalau misalnya indikator dari indikator keuangan yang paling gampang tadi peningkatan penjualan, kemudian ada peningkatan profit gitu ya. Terus ada apa namanya peningkatan brand awareness itu yang paling gampang. Kemudian dari market share-nya bagaimana eh, apa produk kita di positioningkan di pasar gitu. Jadi intinya sih pertama dari indikator-indikator keuangan, kemudian dari eh, kinerja kinerja yang lain, misalnya kinerja pemasaran dari brand awareness, brand equity, customer loyalty gitu kan, customer retention, kemudian media sosial engagement, kemudian misalnya dari feedback juga, feedback konsumen juga bisa kita lihat. Misalnya kamu sebar kuesioner dari survei online atau misalnya dari FGD langsung. Kamu ngeliat tuh kolom komplain, makanya kolom komplain itu jangan ditutup gitu. Kalau perusahaan pintar, dia membiarkan kolom komennya yang ada di media sosial itu dia buka dan dia mengevaluasi dari sana. Bagaimana nih penilaian konsumennya gitu. Bagaimana apa namanya strategi marketing ini berfungsi gitu kepada konsumennya, kepada target pasarnya gitu. Jadi itu sih yang paling mudah ya untuk melihat bagaimana strategi pemasaran yang udah kita formulasikan itu cocok dengan budaya di negara tujuan. Dari survei, dari FGD langsung gitu misalnya, kemudian dari jumlah salesnya, dari tadi media sosial engagementnya, dari customer loyalty-nya, brand awareness-nya, brand equity-nya gitu. Oke, cukup menjawab Salwa. Iya, Bu. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir, siapa yang mau coba jawab? Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jadi perusahaan dapat membangun keunggulan kompetitif dengan memahami dan mengintegrasikan dimensi hosted dengan beberapa aspek ke dalam strategi mereka, yaitu seperti perusahaan bisa mengubah strategi pemasarannya untuk mencocokkan preferensi lokal dan nilai budaya. Terus juga perusahaan bisa menggunakan pendekatan manajemen yang sesuai dengan tingkat individualisme atau kolektivisme di suatu daerah. Terus juga perusahaan bisa mengembangkan keterampilan komunikasi yang memahami perbedaan budaya untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik, dan perusahaan bisa menyesuaikan produk dan layanannya dengan kebutuhan dan preferensi konsumen setempat. Jadi aspek tersebut dapat meningkatkan daya tarik produk atau layanan perusahaan di pasar yang berbeda yang memungkinkan mereka bersaing lebih efektif. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah menjawab, Sasa? Oke. Bagaimana perusahaan bisa membangun keunggulan kompetitif dari perbedaan budaya ya? Jadi sebenarnya justru perbedaan budaya itu bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan apa? Dengan tadi riset pasar itu dia mengembangkan produk dan layanan yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar di negara tujuan gitu. Jadi dengan eh, perbedaan budaya itu tadi kita jadi tahu, oh ternyata manusia itu tingkat apa sensitivitas terhadap panasnya itu berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain gitu. Mungkin jadinya mereka membutuhkan produk yang berbeda gitu. Jadi misalnya eh, yang tinggal di gurun sama yang tinggal di negara tropis itu kebutuhan untuk sunscreen-nya, tingkat SPF-nya pasti berbeda gitu. Jadi itu bisa jadi
apa keunggulan kompetitif yang bisa dikembangkan oleh perusahaan gitu. Jadi memahami bahwa masing-masing pasar ini kebutuhannya berbeda sehingga produk dan layanannya juga disesuaikan dengan target pasar tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan budaya, misalnya kalau di Indonesia budayanya suka makannya pakai nasi. Oh ya udah berarti kita jual nasi juga gitu. Itu kan menjadi keunggulan kompetitif ya dari McD ya. Coba kalau misalnya McD cuma jual kentang, nggak bakalan laku dia jual di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia kalau belum makan nasi, itu belum makan namanya. Sama kayak misalnya kalau orang eh, kita makan ke luar negeri gitu ya, mereka cuma nyediain kentang, kamu nggak bakalan ngerasa kenyang gitu, karena kamu terbiasa makan nasi di Indonesia. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya McD menyesuaikan diri yang tadinya mungkin di negara lain dia cuma ada kentang gitu. Tapi kalau di Indonesia dia nggak cuma jual kentang, tapi dia juga jual nasi. Akhirnya apa? Itu akan jadi poin plus kan untuk target pasarnya dia. Terus jadi produknya juga jadi lebih beragam yang bisa dia jual lebih banyak, yang bisa dia jual lebih banyak keuntungan yang bisa didapat gitu. Itu contohnya. Kemudian eh, perbedaan budaya ini juga bisa menciptakan keunggulan kompetitif kalau misalnya eh, kita membangun kemitraan strategis dengan tokoh-tokoh yang memang memiliki apa ya, influencer lah istilahnya, ya. Memiliki pengaruh ya, sehingga eh, karena gini, kalau kita ngomongin budaya itu kita cenderung untuk mengacu kepada salah satu tokoh gitu. Saya kayak budaya di Indonesia mungkin karena mayoritas Muslim kita lebih mendengar tokoh agama ya. Semua tuh mengacu kepada agama akhirnya. Sehingga ustadz itu kayak Tuhan gitu. Walaupun ustadz juga bisa bikin salah gitu ya. Dan tidak semua ustadz itu mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Banyak ustadz yang abal-abal. Tapi banyak perusahaan yang akhirnya memanfaatkan itu gitu. Karena masyarakat Indonesia ini eh, sangat mudah dijual dengan agama gitu. Kalau misalnya kita bawa embel-embel agama, itu pasti laku di Indonesia. Akhirnya apa? Akhirnya dia mungkin akan menggandeng tokoh-tokoh agama gitu. Jadi yang tadinya apa namanya mungkin eh, tidak sulit untuk diterima gitu ya untuk masuk ke target pasar Indonesia gitu. Tapi karena dia menggandeng tokoh lokal, punya kemitraan dengan tokoh budaya, jadi lebih mudah diterima gitu. Karena ada orang yang dipercaya gitu di komunitas tersebut gitu. Itu sih mungkin kalau saya bisa kasih contoh, bisa Baik, dipahami nggak bisa Ibu. Terima salah satu? kasih banyak Bu Destri. Terima kasih Tiara. Oke, sudah terjawab semuanya? Sudah, Ibu. Oke, mungkin kalau sudah terjawab semuanya kita cukupkan aja ya karena udah jam 4 lewat 11 juga mungkin ada yang mau siap-siap cari bukaan. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Kita ada kelas pengganti lagi nggak? Besok. Oh ya, sampai ketemu besok. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lihat. Waalaikumsalam. Makasih Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Makasih. kasih, Bu. Makasih, Bu.